Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Hari ini tanggal 12 bulan 9 ya, September 2022, hari Senin. Nah, tadi pagi baru selesai ngelatih, sekarang jam 6.47 ya ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih di sini ya, saya kasih teman-teman lihat. Nah, jam tanggal 12 September ya. Nah, jam 6.47. Nah, ini kebetulan kan minggu lalu kita baru jawab pertanyaan ya, ada sekitar 13 sampai 15 pertanyaan yang saya jawab, cuman videonya agak kepotong ya, tapi kepotong pun itu saya bisa lihat lagi di episode berikutnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di apanya di berikutnya setelah dari video yang kepotong itu ya. Oke, jadi di sini ada 9 pertanyaan ya. Saya juga usahakan dalam satu minggu itu setiap kali satu minggu itu saya baca kembali komentar dan saya jawab lalu diupload kembali ya. Jadi setiap seminggu itu usahakan di hari Sabtu sudah upload untuk satu minggu yang pertanyaan yang satu minggu pertama itu ya. Oke, jadi di sini saya langsung aja ya mulai untuk pertanyaannya. Di sini ada di video pemikiran saya tentang speed set atau set latihan waktu itu 30x50 ya. Nah, Bang, gimana bentuk program latihan sprint renang? Nah, kalau bentuk latihan program speed ya, sprint speed itu sama ya. Nah, itu ada di video yang saya upload ya, beberapa video yang saya upload itu teman-teman bisa lihat itu saya ada tulis speed set. Nah, kalau speed set itu berarti udah masuk dalam kategori sprint set. Nah, itu teman-teman bisa lihat di dalamnya. Memang terakhir karena saya lihat dari komentar teman-teman perlu untuk dibuatkan videonya sambil ngelatih. Jadi sambil saya ngelatih juga saya buatkan videonya supaya teman-teman bisa langsung melihat seperti apa penerapan sprint setnya ya. Kalau untuk speed set sendiri bentuknya banyak ya. Contoh 4x25 diulang 8 ronde, tapi semuanya sprint. Setiapnya 40 detik atau 35 detik. Lalu habis itu sprint set juga ada yang 5x50, 3x50 pertama itu di nadi 160, 150, 2 kali terakhir itu menggunakan fins, sprint 25 underwater, 25 fast. Itu gayanya boleh gaya utama ya. Nah, beberapa bentuk latihan bisa juga dilihat di video yang telah saya upload di video-video sebelumnya ya. Nah, ini terjawabkan ya pertanyaan yang pertama ini ya tadi ya. Lalu habis itu pertanyaan yang kedua nih. Nah, di video apakah KU pemula sampai KU3 tidak perlu latihan darat? Nih ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Cukup terang nggak ya ini ya? Kalau nggak cukup terang saya terangin sedikit. Nah, sini. Nah, malam coach, salam dari Bali Utara. Salam balik ya. Lama tidak bertanya. Saya mau bertanya, apa perlu atlet renang asupan nutrisi tambahan seperti susu AA atau vitamin? Nah, kalau perlu dan boleh sharing vitamin atau susu apa yang cocok untuk pertumbuhan otot atlet renang. Terima kasih. Nah, sama-sama pertanyaan yang bagus ya mengenai nutrisi. Sebenarnya kalau susu protein itu juga boleh dikonsumsi oleh atlet renang ya. Lalu habis itu kalau untuk vitamin itu contoh kayak vitamin C, kayak contoh kayak vitamin C, terus habis itu multivitamin itu boleh. Cuman kembali lagi asupan makanan adalah yang paling penting ya. Nah, tapi kalau untuk aktivitas atau mobilitasnya tinggi itu boleh ditambah dengan vitamin ataupun multivitamin. Multivitamin apa saja biasanya itu bisa dilihat di contoh ya, kayak beberapa toko vitamin yang
memang udah direkomendasikan gitu. Nah, biasanya itu multivitamin ya, yang rutin ya, multivitamin kayak vitamin C, terus habis itu protein, susu protein itu perlu juga ya buat anak-anak untuk perkembangan ototnya ya. Lalu habis itu kalau perlu supaya nutrisi yang dimakan dari makanan alami. Contoh, kita makan ayam, makan nasi, makan daging, makan ikan, lalu habis itu sayur. Nah, itu penyerapan ke badan itu 100%. Dan satu hal lagi yang perlu disampaikan, ketika selesai latihan, itu jeda antara selesai latihan dengan makan jangan terlalu lama. 15 menit pertama itu penyerapan nutrisi ataupun penyerapan makanan ke dalam badan itu 100% diserap oleh badan. Ketika setelah lewat dari 15 menit sampai ke 1 jam itu sudah berkurang ya. Itu mungkin jadi 70-80% cuman menyerapannya. Nah, setelah itu lagi setelah lewat 1 jam penyerapan makanan juga udah mulai berkurang ya. Jadi setelah latihan otot-otot ini kan memerlukan makanan, secepat mungkin memberikan asupan makanan ya. Biasanya kalau misalnya kalau kita nggak sempet untuk buatin makanan atau apa, buah-buahan yang lain, boleh langsung dimasukin yang namanya susu protein contohnya, untuk langsung masukin dulu, tapi setelah itu langsung masukin makanan asupan biasa ya. Nah, lalu habis itu kalau vitaminnya itu boleh multivitamin ya. Kalau susu apa yang cocok itu disesuaikan aja. Biasanya susu protein lebih kurang 27 gram protein ataupun 30 protein dalam satu scoop ya. Nah, itu kalau proteinnya itu susunya itu yang cocok pilih aja sendiri ya, yang mana yang cocok, karena kadang ada atlet yang cocok dengan vitamin ini, ada atlet yang cocok dengan vitamin itu, tapi cari juga yang lebih ke whey protein ya, supaya kita lebih dapat ke proteinnya. Nah, itu terjawabkan ya untuk pertanyaan yang kedua. Lalu habis itu pertanyaan yang ketiga, apakah KU pemula sampai KU3 tidak perlu latihan darat ya? Nah, di sini ada lagi pertanyaan ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, mau tanya, anak saya usia 13 tahun, tinggi badan 160, berat badan 56 kilo. Bagaimana cara agar berat badan bisa 50? Takut jika saya kurangin makanannya, waktu renangnya bisa jelek. Makasih. Nah, kalau untuk usia anak 13 tahun, berat badan 56 saya rasa tidak masalah ya. Dan jangan langsung diturunkan ke 50, karena masa otot kalau langsung turun berarti ada salah di malfungsi di bagian pencernaan ya, dan juga nggak bagus untuk badan tiba-tiba turun otot dari 50 kilo langsung turun jadi dari 56 langsung turun ke 50, berarti kan turun 6 kilo tuh, kecuali latihannya berat, itu beda ya. Nah, tapi kalau untuk anak umur 13 tahun, tinggi badan 160, itu bagus ya. Dan kalau umur 13 tahun putra sampai ke umur 18 tahun itu akan naik umumnya 30 cm lagi dari 160, berarti wah tinggi banget ini, bisa jadi 190 tuh ya. Jadi kalau udah umur 13 tahun itu umumnya namanya peak height velocity. Untuk 13 tahun tuh saatnya akil balik untuk laki-laki itu akan naik 10 cm pada saat tahun itu 13 tahun ya. Nah, lalu kalau untuk berat badan 56 itu jangan langsung turun ya. Bagaimana caranya agar berat badan bisa turun ke 50 kilo? Jangan langsung drop turun ke 50 kilo, karena berat badan ini penting dijaga idealnya ya. Jangan sampai juga langsung turun terlalu kurus ya, sehingga mempengaruhi performa atletnya. Nah, itu yang perlu diketahui juga ya. Nah, bagaimana caranya ya itu ya. Kalau bagaimana cara turun ke 50, latihan dinaikin ya, porsi latihan dinaikin. Tapi saya tidak anjurkan langsung turun
dalam waktu 2 minggu, 3 minggu langsung turun 6 kilo, itu kayaknya terlalu banyak tuh ya. Kalau memang turunnya karena pembentukan otot itu boleh, silakan. Tapi kalau turunnya langsung untuk ngurangin makanan atau nutrisinya itu jangan ya. Karena tidak boleh langsung drop seperti itu, akan mempengaruhi ke performa latihannya atau performa lombanya ya. Nah, ya di sini juga teman-teman ada yang menjawab juga takut jika saya kurangin makanannya waktu renangnya bisa jelek. Pasti Pak, jadi jangan langsung kurangin makanannya, tapi makanan dijaga ya, tapi latihannya porsinya ditambah ya. Nah, di situ ada pertanyaan ketiga ya. Ini ada lebih kurang 8 pertanyaan sampai 9 pertanyaan. Saya langsung jawab dalam satu video ini ya. Nah, video yang pertanyaan yang keempat ini, kehabisan mendekati finish, bagaimana cara melatih build up. Ini materi bagus. Kebetulan anak saya kalau lomba setiap kurang 10 meter udah mulai lambat, jadi nggak pernah mecahin best time. Nah, kalau untuk semua perenang ya, mau itu perenang tingkat dunia juga perenang tingkat tingkat daerah ataupun tingkat nasional, itu semuanya 10 meter terakhir pasti habis ya. Tapi gimana cara kita ngontrol, gimana cara kita bagi energi itu selama, contoh kita berenang 50 meter atau kita berenang 100 meter atau 200 meter, gimana cara kita bagi. Biasanya itu kalau yang jarak pendek, gimana cara kita bagi 4. Jadi cara gimana build up-nya, gimana easy speed-nya, gimana gimana strategi untuk supaya terakhir kita masih bisa tahan. Dan latihan itu juga kita biasakan anak-anak untuk under fatigue ya, di bawah capek tapi dia masih bisa kuat terus ya. Nah, masih bisa kontrol gitu ya, rate-nya, stroke-nya ya. Nah, itu umum ya, biasa sekali kalau 10 meter terakhir udah mulai lambat ya, dan jadi nggak pernah mecahin best time. Nah ya betul, kalau untuk nomor 50, 100 ya, 200 ya, itu mau mecahin best time sangat sedikit ruangnya ya. Dan saya pernah jelaskan ya, semua anak-anak itu perlu dilatih semua gaya. Lalu nomornya juga anak-anak lebih bagus untuk kita kenalkan nomor panjang supaya apa? Ruangnya lebih banyak, sehingga ketika anak-anak maju di nomor panjang itu lebih banyak bisa maju, dan untuk psikologi itu jauh lebih bagus ya. Nah, tapi kalau untuk jarak pendek itu jangankan perenang-perenang nasional ataupun perenang-perenang tingkat dunia, tingkat daerah aja kalau mau naik aja per 1 detik aja pun, kalau jarak pendek aja pun udah sulit banget ya. Nah, makanya kenalkan yang namanya jarak panjang, jadi ruangnya lebih besar tuh untuk maju ya, dan akan membantu ke jarak pendek ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Nah, ini pertanyaan keempat tadi, 1, 2, 3, 4. Nah, ini pertanyaan kelima, sama kehabisan mendekati finish, bagaimana cara melatih build up ya. Nah, coach, apakah main set bisa gaya selain bebas di sini ya, atau gaya utama? Bisa. Main set itu bisa gaya bebas, bisa gaya lain, bisa gaya kupu, punggung, dada, ataupun bisa juga kalau ada gaya ganti ya boleh juga gaya ganti gitu ya. Contoh nih, set 6x100 bebas fast. Misalnya gaya utama dia adalah gaya punggung. Boleh nggak dia kerjakan selain gaya bebas? Ya boleh. Jadi 6x100 nya itu setiap 8 menit itu setiap kali gaya punggung, dan coba dapatkan ke base time-nya. Ataupun gaya kupu, base time-nya boleh. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak mau anak-anak ini base time-nya ini jadi terlalu jauh dari base time, ataupun takut kecapean, stroke-nya salah. Nah, boleh diganti jadi, contoh kalau kupu boleh diganti 6x100 kupu jadi 25 bebas, 25 kupu, 25 bebas, 25 kupu. Saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Kenapa? Karena
kalau anak-anak sudah capek, itu stroke-nya kan udah mulai drop. Ada yang posisi badannya drop, ada yang posisi kakinya tendangnya bersalahan. Nah, supaya untuk menjaga konsistensi stroke-nya supaya tidak salah, mereka boleh ngerjakan 25 bebas untuk membantu anak-anak supaya tidak salah memorinya. Ketika mereka memorinya salah, ketika nanti perlombaan itu juga akan jadi salah gitu ya. Nah, itu terjawabkan ya, boleh ya, bisa gaya lain selain gaya bebas ya. Lalu habis itu pertanyaan yang ke-6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini juga sama, kehabisan mendekati finish, bagaimana cara melatih build up? Ya. Di sini ada pertanyaannya. Ya coach, pada saat anak saya 40 meter itu setiap 40 meter pasti kendor. Ya benar, setiap 40 meter ya, oke mas. Nah, setiap 40 meter pasti kendor, betul. Seperti yang tadi saya pernah jelaskan ya, jangankan atlet daerah ataupun atlet dunia, atlet nasional, semuanya pasti 10 meter terakhir pasti udah habis. Ya itu namanya critical speed, laktatnya sudah naik di situ. Tenaganya pun sudah sisa terakhir. Nah, ini yang pernah saya dapat dari Coach Felix dan Coach Albert ketika saya melatih, ketika saya masih jadi atlet ya, latihan di Jakarta tahun 2010 ya atau 2009. Nah, waktu itu pernah dijelaskan bahwasan kalau kita juga sebagai manusia itu, semua manusia itu ada yang namanya ATP, ATP, CP ya, itu fosfat itu ya. Nah, itu bisa bertahan sepanjang contoh 25 meter ataupun 10 detik ya, ataupun 10 detik, 6 sampai 10 detik misalnya. Tenaga itu explode tuh bisa habis keluar semua ya, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Nah, gimana cara kita melatih sisanya itu supaya bisa bertahan terus sampai 50 meter. Nah, jadi kalau contohnya seorang manusia disuruh lari tiba-tiba 25 meter kenceng, semua manusia bisa. Karena apa? ATP CP itu sendiri yang membuat kita menjadi bisa, semua manusia itu memang udah ditanamkan yang namanya ATP CP. Nah, tapi setelah lewat dari 25 meter atau setelah lewat dari 6 detik, 10 detik itu sudah habis gitu loh. Nah, itu sudah kita harus latih 25 meter terakhirnya ya. Jadi sangat umum sekali kalau setiap 40 meter pasti kendor ya. Nggak masalah itu, tapi kita harus melatih itu ya. Nah, ini pertanyaan yang ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Saya di sini berapa kali latihan renang dalam 1 minggu ya. Nah, ini pertanyaan cukup bagus ya. Coach, saya mau bertanya, kalau bayi baru 5 bulan, dia berenang dalam 1 bulan berapa kali? Coach, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. 5 bulan itu cukup ya, mungkin sebulan itu sekali ya bawa latihannya ya. Cukup 1 kali, tapi bukan latihan juga sih. Jadi kayak misalnya anak umur 5 bulan ya, kebetulan anak saya lahirnya tahun 2021 saat pandemi. Nah, saat ini sudah umur 18 bulan, 19 bulan ya. Jadi udah 1 tahun 7 bulan. Nah, itu waktu umur 5 bulan ya, saya ajak dia berenang ke kolam ya. Tapi berenang ke kolamnya itu bukan latihan gitu loh, hanya mengenalkan air kepada anak-anak ya. Jadi di sini kita juga harus perbaiki, bukan latihan ya, latihan juga betul, tapi latihan yang namanya pengenalan air. Nah, pengenalan air itu sangat penting untuk anak-anak umur 5 bulan ya, ataupun 6 bulan, di bawah 1 tahun deh, itu pengenalan penting. Karena apa?
anak-anak ketika setelah kita lewat 1 tahun, 2 tahun kita nggak kenalkan air ke anak-anak, akhirnya dia lupa gitu. Ketika udah umur 6 tahun baru mau mulai berenang, itu sangat sulit sekali masukin kepala anak-anak ke dalam air. Karena apa? Sudah lama lupa memorinya terhadap air gitu. Nah, jadi ketika umur 5 bulan ya, saya bawa anak saya ke kolam ya. Sorry, bukan anak-anak karena anak saya baru 1. Lalu habis itu saya bawa dia ke kolam. Saya gendong dia. Itu namanya water safety untuk anak-anak umur 5 bulan. Kita harus satu tangan panjang seperti ini. Saya akan contohkan ya. Ini bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi di sini saya akan pegang namanya kursi ya. Nah, jadi untuk megang anak-anak itu posisinya seperti ini ya. Jadi satu tangan ini untuk keselamatannya anak-anak itu sendiri ya. Satu tangan itu one arm length ya, untuk for the water safety untuk anak-anak. Jadi kita gendongnya seperti ini, gendong di bawah ketek dia seperti ini ya. Dan dua-duanya ini nggak boleh lepas dari lengan kita ya untuk anak-anak. Lalu habis itu kita boleh ajarkan yang namanya pengenalan air ke dia ya. Jadi minta dia tendang kakinya, atau kita boleh juga saya pernah tuh ya, saya kasih aba-aba 1, 2, 3 celup, tapi cuman sebentar ya, nggak lama. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi tadi seperti tadi contohnya, saya dipkan, saya masukin kepalanya bayi ini ke dalam air, tapi cuman sebentar. Itu cuman durasinya cuman 1-2 detik gitu. Jadi saya aba-aba kasih dia 1, ayo masuk ya, kita masuk ke dalam air. Jadi saya sudah aba-aba duluan ke dia. Nah, 1, 2, 3 gini. Jadi masuk, tapi hanya 1 detik, 2 detik naik lagi gitu loh. Jadi minimal dia mengenalkan. Nah, tapi pada saat pertama kali, kedua kali dia agak sedikit kayak kebingungan ya, kayak seakan-akan kayak terkejut karena baru pertama kali masukin airnya ke kepala ya. Nah itu per bulan itu kita masukin ya, maksudnya kita ajakin berenang ya sekali dalam 1 bulan gitu. Nah, sampai suatu saat waktu umur 12 bulan ya, 11 bulan, 12 bulan, saya lihat dia udah mulai bisa coba untuk bernafas gitu ya, kayak hembus gitu ya. Nah, di situ saya lihat ini perlu diajarkan yang namanya bubbles. Jadi hembus napas gitu. Jadi kita buat aja gitu. Nanti otomatis dia mencontohkan kita gitu loh. Jadi dia juga masukin mulutnya gitu, dihembus airnya gitu. Nah, itu bagus sekali. Nah, sampai saat ini umur